Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam mempelajari kitab-kitab Perjanjian Baru, kita telah sampai pada surat Titus, pasal yang kedua. Dalam episode ini dan melalui pasal ini, nasihat akan diberikan tentang perilaku kepada pria yang lebih tua, wanita yang lebih tua, wanita muda, pria yang lebih muda, dan juga para pelayan. Untuk masing-masing kategori ini kita akan tahu pada episode hari ini apa maksud dari nasihat ini. Dan kita merasa terhormat memiliki hamba Tuhan bersama kita di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang Dr. Terima Esam. kasih Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi Dr. Esam. Terima kasih. Kita telah sampai pada pasal 2 yang mencakup nasihat untuk berbagai kategori dari orang beriman. Saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ayat 1 dan 2 mengatakan, "Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan." Ditujukan kepada laki-laki yang lebih tua. Mohon jelaskan tentang kata-kata ini. Pertama yang memberitahunya, tapi engkau memberitahukanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Dan kita telah menyebutkan pentingnya doktrin yang sehat melalui pasal sebelumnya. Ketika Paulus memberitahu para tua bahwa mereka harus sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Dan sejak awal gereja, orang-orang beriman biasanya mengabdikan diri mereka terutama pada hal apa? Terhadap ajaran para rasul. Karena pengajaran yang sehat akan menghasilkan perilaku. Itu cocok dengan doktrin yang sehat. Kelompok yang berbeda disebutkan di sini, beserta ciri-ciri yang seharusnya mereka miliki. Pengajaran menghasilkan perilaku. Jadi di sini kita temukan bagaimana pengajaran sesuai dengan kesalehan. Yang dia bicarakan sebelumnya menghasilkan kesalehan. Laki-laki tua di sini maksudnya adalah orang-orang yang lanjut usia. Dan omong-omong mereka tidak harus berperan sebagai penatua di gereja. Jadi Ya, beda jelas antara para demikian. tua-tua dan yang lebih tua. Sempurna. Para penatua yang kami sebutkan di pasal 1, apakah para pendeta dan uskup dan para pengawas dan gembala yang mengawasi domba-domba itu merawatnya. Tidak setiap pria lanjut usia harus berperan sebagai penatua. Orang tua yang bukan pengawas gereja di sini disebut orang tua. Setiap kategori disebutkan bersama dengan fitur-fitur tertentu yang mungkin menjadi kelemahannya. Laki-laki yang lebih tua misalnya, lemah dalam hal apa? Menjadi tidak terlalu sadar. Di sini Paulus mengatakan bahwa itu sangat penting agar orang-orang ini menganggap serius perkara-perkara Tuhan. Jika saya tidak sadar, saya mungkin melewatkan banyak hal. Jika saya melewatkan atau tidak menyadari sesuatu di dalam rumah saya, tidak apa-apa. Tapi kalau itu sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, itu sama sekali tidak bisa diterima. Tidak menyadari hal tentang Tuhan berapa pada perilaku saya. Oleh karena itu, pria yang lebih tua harus berpikiran sadar. Tidak pantas juga bagi orang tua untuk bersikap gegabah. Seorang pria yang lebih tua harusnya masuk akal. Masuk akal. Dan inilah dimaksud dengan bermartabat. Pengendalian diri berarti memiliki daya pengamatan. Mereka harus berpikiran sadar dan juga mengendalikan diri dalam membedakan hal-hal. Istilah sehat berarti bahwa mereka sehat dalam berbagai aspek kehidupan rohani mereka. Kata sehat banyak disebutkan bersama dengan tua. Dan dengan para tua-tua dan dengan semua orang percaya. Jadi sehat berarti sehat secara rohani. Ketika iman kuat, itulah menghasilkan perilaku yang benar. Beliau menasihati mereka agar sehat dalam 3 hal. Iman, cinta, dan ketabahan. Keyakinan mereka bukan sekedar hayalan belaka. Karena iman bagi banyak orang hanyalah hayalan dan imajinasi.
Beberapa orang berpikir bahwa mereka dapat meminta apapun kepada Tuhan, apapun yang terjadi dan Tuhan akan melakukannya. Ini pastinya adalah hayalan. Sehat dalam kasih bukan hanya sekedar sentimen atau kasih sayang. Ini adalah tindakan yang mendekatkan seluruh kepada seseorang kepada Tuhan dan melimpah kepada umat Tuhan. Sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan bukan berarti putus asa, artinya tidak berdaya lagi. Tidak. Mereka harus memilih untuk bersabar saat mereka belajar. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Kemudian mulai dari ayat 3, pengajaran ini ditujukan kepada wanita yang lebih tua. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur. Tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Mohon jelaskan, ajaran ini yang ditujukan kepada wanita yang lebih tua. Wanita yang lebih tua adalah mereka yang sudah lanjut usia. Mereka biasanya menderita karena memiliki banyak waktu luang. Ketika waktu luang banyak, setan dapat masuk ke dalam jiwa dengan mendorong ke depan rubah kecilnya. Rubah kecil ini bermaksud mengkompromikan beberapa hal kecil. Jika mereka punya banyak waktu, mereka bisa menonton film seru atau bergosip meski sudah tua. Tapi di sini dikatakan bahwa wanita yang lebih tua harus hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Hal yang kedua, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka mungkin menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara satu sama lain dan bergosip. Oleh karena itu, nasihat bagi mereka adalah jangan menjadi pefitnah dan jangan menjadi hamba anggur. Sebagai salah satu konsekuensi dari waktu luang banyak adalah menjadi hamba anggur. Seseorang melakukannya untuk menikmati waktunya. Daftar tersebut tidak hanya mencakup hal yang tidak boleh dilakukan, tapi juga hal yang harus dilakukan. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus mengajarkan hal-hal baik. Mereka harus bekerja keras untuk memainkan peran spiritual yang positif sebagai wanita muda. Menghargai kebijaksanaan mereka dan wawasan yang bijaksana. Dengan demikian, jika wanita yang lebih tua dekat dengan Tuhan, mereka tidak hanya akan menjadi kehidupan yang saleh dan baik, namun mereka akan memenuhi syarat untuk mengajar wanita muda yang adalah baik. Kemudian dikatakan, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Dan menurut saya ini adalah perintah yang manis dan saleh. Wanita yang lebih tua, bukan Titus, yang seharusnya melatih remaja putri. Instruksi dari wanita yang lebih tua akan lebih berpengaruh. Tidak akan ada rumor memalukan yang menyebar tentang wanita yang lebih tua. Karena tidak ada keuntungan serakah dari menasihati remaja putri. Namun bagi yang lebih muda, Titus ditugaskan untuk mengajar mereka karena beliau dekat dengan mereka dan tidak hanya dapat menasihati mereka tapi juga mendidik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Remaja putri juga mempunyai kelemahan tertentu. Dia fokus pada beberapa di antaranya yang berhubungan dengan rumah. Iya. Rumah bagi remaja putri adalah prioritas mereka. Hal terbesar yang dipercayakan kepada mereka adalah rumah mereka. Kemudian kita membaca satu nasihat yang disebutkan dimanapun dalam Alkitab, kecuali pada bagian ini. Dan dengan demikian, mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami. Alkitab kebanyakan memberitakan pria untuk mencintai istrinya. Tapi di sini kita diajari bahwa jika remaja putri tidak menjalani kehidupan yang saleh, rasa cinta mereka terhadap suami akan berkurang. Namun kondisi rohani yang sehat, yang patut yang sehat adalah mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini adalah nasihat yang aneh. Apakah wanita perlu diberikan nasihat untuk mengasihi suami dan anak-anaknya? Para ibu dikenal lembut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab mengetahui kelemahan kita. Ketika seorang remaja putri hidup dengan tidak jujur, merawat dirinya sendiri dan menjadi egois, dia akan mencintai dirinya sendiri. Benar. Hal penting lainnya yang harus kita sukai tidak akan punya ruang, hatinya tidak akan melekat pada mereka. Pengendalian diri berarti perempuan yang lebih muda tidak boleh gegabah. Itu sebabnya dikatakan agar firman Allah jangan dihujat orang. Benar. Mohon berikan sebuah teguran, Dr. Esam, melawan perilaku kacau remaja putri atau keluarga pada umumnya. Bagaimana perilaku ini dapat berdampak pada firman Tuhan? Kenyataannya, sayangnya, kesalehan lahiriah adalah hal biasa. Yang saya maksud dengan kesalehan lahirlah orang-orang yang hanya memberitakan firman Tuhan. Pengunjung gereja banyak sekali. Dan di sini saya tidak hanya bicara tentang remaja putri dan wanita lebih tua, tetapi juga pria, lanjut usia, dan remaja dari berbagai usia. Mereka yang hidup dalam kontradiksi antara apa yang mereka beritakan atau perhatikan di gereja seperti menjadi penyanyi himne terbaik, atau paling banyak orang yang mengunjungi orang lain, atau yang sangat aktif dalam pelayanan, namun sebuah karakteristik ini tidak ada di rumah. Semua wanita muda mengabaikan rumahnya dan anak-anaknya karena
Dia sibuk dalam pelayanan atau karena dia adalah anggota tim pelayanan? Apa pendapat Anda tentang model seperti itu? Berbahaya. Bukan hanya bahaya, tapi dia juga karena mereka menghujat firman Benar. Allah. Bagaimana dengan firman Tuhan bahwa Anda berkhotbah? Benar. Dalam hal ini kita bukan sumber bahaya mengancam orang itu sendiri dan rumahnya. Namun Tuhan sendiri akan dihina dan firman-Nya akan dihujat. Ketika seorang beriman tidak berada pada posisi yang tepat yang Tuhan kehendaki, maksud saya perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang dia khotbahkan, maka firman Tuhan akan dihujat. Faktanya saya menyukai firman Tuhan, Alkitab. Ia tidak hanya peduli pada kondisi jemaat ketika mereka datang untuk beribadah pada Tuhan, namun menyoroti kondisi mereka bahkan di rumah. Bagaimana membesarkan anak, bagaimana mencintai suaminya, dan bagaimana sebuah rumah dipenuhi cinta dan disiplin. Karena hidup bagi Kristus harus menjadi gaya hidup. Ini satu kehidupan, kita harus berperilaku sama baik di Itu rumah benar. ataupun Benar. di pertemuan. Hidup harus lurus, baik dalam pertemuan ibadah ataupun di rumah. Alkitab memberikan wawasan Hal yang tentang paling semua topik. berbahaya apa kontradiksi antara apa yang kita Benar. khotbahkan dan cara kita hidup. Berbuka dua sangat bahaya jika saya berperilaku di gereja dengan cara yang berbeda di rumah, itu adalah dosa. Berperilaku buruk di rumah dan di gereja berarti orang tersebut adalah orang berdosa, tapi orang percaya sejati haruslah orang jujur di rumahnya dan kemudian menyembah Tuhan dalam gereja. Terima kasih, kita saksikan laporan dan kembali untuk menerima pertanyaan hadirin. Betapa senangnya manusia karena kitab ini, di mana Tuhan dengan baik hati dan murah hati membukakan jalan menuju surga dan mengizinkannya untuk ditulis di dalam Alkitab. Namun sayangnya, setan berhasil mengalihkan pikiran manusia dari kitab ini. Tentang hal ini, Santo Agustinus berkata, sesungguhnya hal ini merupakan penyebab kebangkitan bagi mereka yang mati rasa atau mati karena kebanyakan dosa mereka. Di masa lalu, Kristus telah berkata kepada sekelompok orang Yahudi, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci." Saya mendorong Anda untuk membaca kitab ini yang memiliki cahaya yang membimbing Anda, makanan yang menguatkan, minyak yang menyembuhkan, dan kenyamanan atau ketenangan yang menyemangati Anda. Kitab bagi orang beriman ini adalah peta para musafir, tongkat, kampas navigator atau pelaut, pedang pejuang, dan konstitusi Kristen. Bacalah kemudian untuk menjadi lebih bijak. Patuhi ini untuk hidup murni, simpanlah dalam hati agar hal itu dapat menjaga Anda. Ayat 6 berkata, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Mengapa ia menghubungkan para pria muda dengan orang-orang yang berpikiran waras? Dr. Esam setelah dia berbicara tentang laki-laki yang lebih tua dan perempuan yang lebih tua, dia menyebutkan laki-laki yang lebih muda. Apa hubungan antara pria muda dan memiliki pikiran yang sadar? Usia laki-laki yang lebih muda adalah usia ketika kepekaan terkadang tidak mendalam. Laki-laki yang lebih muda hanya peduli pada hiburan diri mereka sendiri. Mereka antusias. Sangat antusias dan meniru orang lain. Mereka mempunyai ciri-ciri tertentu yang muncul secara khusus pada usia tersebut. Kegembiraan dan antusiasme adalah hal-hal yang membentuk hidupnya. Terkadang pria yang lebih muda tidak mempertimbangkan apakah yang mereka lakukan itu benar atau tidak. Dengan kata lain, mereka menderita konflik antara apa yang benar dan rasional dan apa yang menyenangkan. Pilihan terakhir ini paling dekat dengan hati generasi muda khususnya. Mereka ingin menikmati dan menghibur diri mereka sendiri. Jadi, hal terpenting bagi seorang pemuda dibesarkan dengan cara yang baik dan memiliki kehidupan berdasarkan firman Tuhan. Berarti memeriksa semuanya. Untuk mengetahui apa itu benar atau salah, Benar. dia harus memanfaatkan pikiran yang diberikan Tuhan kepadanya. Apakah hal ini benar atau salah? Paulus di sini tidak menyuruh Titus untuk sekedar menasihati para pemuda, tetapi untuk menasihati mereka. Dia harus dekat dengan mereka dan terus menasihati mereka. Mereka punya kebutuhan terus-menerus akan hal ini, tetap dekat dengan mereka dan nasihati mereka masing-masing secara pribadi atau bahkan secara berkelompok. Dalam segala hal dia harus Benar. menasihati yang lebih muda agar mereka berpikiran jernih. Mengenai pembicaraan kita tentang laki-laki muda, izinkan saya berbicara lebih secara praktis. Kita harus lebih praktis. Di era di mana kita hidup, pria yang lebih muda dibedakan karena tidak bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri berarti berhenti sejenak sebelum melakukan sesuatu perilaku dan bertanya pantas atau tidak. Sebelum saya mengucapkan sepatah kata pun, saya harus bertanya pada diri sendiri apakah itu pantas atau tidak. Mempertanyakan tindakan tertentu dan bagaimana saya harus melakukannya. Kita lihat banyak anak muda atau sebagian besar mereka, misalnya mengunggah di Facebook tentang ide apapun yang mungkin muncul di pikiran mereka, atau ketika mereka ingin pergi ke suatu tempat tertentu, maka tanpa pikir panjang mereka akan pergi. Mereka ingin liburan, mereka akan pergi tanpa ragu. Terkadang beberapa anak muda, begitu mereka bangun pagi, memeriksa akun Facebook mereka dan mengunggah yang berikut ini. Aku baru saja bangun dan sakit kepala. Aku makan di sini, aku pergi ke sana.
Mohon jelaskan bagaimana memiliki sebuah pikiran yang sadar. Faktanya menurut Alkitab pikiran waras diperlukan dari semua kategori di gereja seiring dengan ciri-ciri lainnya, namun di sini satu-satunya saran yang diberikan bagi remaja putra berarti berpikiran sadar. Inilah kebutuhan utama yang akan mengarahkan dan menyeimbangkan seluruh kehidupan. Jika penilaian diri ditemukan, maka akan mengurangi aktivitas anak muda. Benar. Ini akan Baik. menyisihkan banyak aktivitas yang tidak berguna. Itu akan mendorong para remaja putra untuk menginvestasikan energi mereka dengan cara terbaik. Mereka akan buat keputusan yang benar dan akan memberikan waktunya dengan hal yang benar. Saya pikir salah satu hal yang berhasil dilakukan oleh setan adalah menyanyiakan kehidupan para remaja putra, waktu dan identitasnya dengan mendorong mereka untuk tidak mempraktikkan pengendalian diri. Baik. Ayat 7 dan 8 berkata, "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela, dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita." Titus diminta menjadi role model dalam doktrin, integritas, rasa hormat, dan hal-hal lainnya. Mohon jelaskan kata-kata ini. Dia mulai dengan menjadi sebuah pola. Jadikanlah dirimu. Paulus akan beritahu Titus apa yang harus ia sampaikan dalam mengajar. Namun sebelum beritahu dia apa yang harus diajarkan, dia beri petunjuk kepadanya tentang cara hidup. Khususnya Paulus memberitahu dia apa yang harus diberitahukan kepada para remaja putra. Para pemuda itu memperhatikan dengan cermat kehidupan Titus, bukan hanya perkataannya. Sebelum mereka mempertimbangkan perkataan Anda, mereka mempertimbangkan hidup Anda. Mereka memperhatikan hidup Anda sebelum mendengar kata-kata Anda. Jadi jika Anda menginginkan kata-kata Anda untuk didengar oleh mereka dan melekat pada keberadaan mereka perlu lihat teladan dalam diri Anda. Tunjukkan diri Anda sebagai sebuah pola. Dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu. Sekarang, tentang doktrin, sangat menyedihkan ada peluang untuk doktrin untuk bercampur dengan banyak hal lainnya yang mungkin tidak kita sadari. Oleh karena itu, integritas pengajaran sangatlah penting. Kita tidak boleh mencampur adukan pengajaran dengan hal lainnya. Saya mungkin memberikan pengajaran disertai dengan cerita. Ceritanya bisa jadi luar biasa, namun pertanyaannya tetap, apakah ini akan membantu dalam mewujudkannya pesan doktrin dalam kemurniannya, atau akankah hal itu menambah beberapa makna yang menimbulkan kecacatan? Akankah cerita ini membantu saya menyajikan doktrin itu sebagai sesuatu yang terhormat? Karena ketika doktrin itu disampaikan secara sembarangan, seharusnya tidak demikian. Karena hal itu menghancurkan kehidupan Kristiani. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Apa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh? Terkadang orang memberikan pengajaran hanya untuk menyenangkan penontonnya. Bersungguh-sungguh artinya ketulusan yang artinya bahwa saya harus memberikan pengajaran bukan untuk menyenangkan pendengar saya, tapi memberikan manfaat bagi mereka. Saya mungkin mengajarkan hal yang tidak menyenangkan bagi pendengar saya, tapi yang terpenting adalah hal itu bermanfaat bagi mereka. Keikhlasan mewajibkan saya mempersembahkan apa yang bermanfaat bagi orang lain. Lebih dari apa yang menyenangkan mereka, jika hal itu menyenangkan mereka dan pada saat yang bermanfaat bagi mereka, itu bagus. Namun jika keduanya bertentangan, ketulusan mewajibkan saya untuk memberi manfaat bagi mereka, bukan untuk menyenangkan mereka. Kemudian, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Kemudian menambahkan impresi yang penting, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada. Ini adalah impresi yang sangat indah. Karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi lawannya bilang apa? Kata-kata jahat. Lawan ingin melontarkan kata-kata jahat. Untuk dikatakan tentangmu, lawan ingin menyebarkan kata-kata jahat tentang mereka yang menyebarkan firman Tuhan. Hal terburuk yang bisa dikatakan adalah adanya kontradiksi antara apa yang dikhotbahkan antara pengkhotbah dan apa yang sebenarnya dihidupi. Alkitab mengajarkan tentang Daniel bahwa tidak ada tuduhan apapun terhadapnya, kecuali mengenai hukum Tuhannya. Mereka mencoba menjebaknya, tetapi tidak berhasil. Izinkan kita menjawab pertanyaan dari hadirin. Saudara ayat 9 berkata, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan. Saat ini tidak ada hamba atau tuan, bagaimana kita bisa menerapkannya di saat-saat ini? Baik, Dr. Esam dari ayat 9, apa yang dimaksud dengan hamba? Hamba di sini adalah mereka yang bekerja pada suatu pekerjaan. Kata itu digunakan di masa lalu karena keduanya adalah tuan dan hamba. Dari 1 Petrus pasal 2 kita mengerti bahwa Tuhan telah menetapkan suatu tatanan tertentu. Seorang bos dan karyawan, seorang kepala dan pengikut. Hal yang sama terjadi di sini dimanapun ada seorang manajer dan seorang karyawan. Tugas normal seorang karyawan adalah untuk tunduk kepada manajernya. Seorang hamba harus tunduk kepada tuannya dan seorang karyawan harus tunduk kepada manajernya. Kita sebagai warga negara harus tunduk kepada gubernur dan kepada semua penguasa sebagaimana semua penguasa diangkat dan diangkat oleh Tuhan. Kita akan bacanya di pasal 3. Kalau begitu, hamba-hamba mengacu pada semua orang yang berada di bawah otoritas tertentu, apapun jenisnya, karyawan atau pekerja. Dikatakan hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi
Hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Mohon jelaskan peran para hamba ini dan keuntungan dari kehidupan dan pelayanan mereka yang jujur. Sekali lagi ketika dia menyebutkan tentang para hamba, Paulus menyebutkan hal-hal yang mungkin dialami oleh para hamba. Seorang hamba tergoda untuk selalu mengeluh. Merasa diperlakukan tidak adil berdepan tentang segala hal, dan ketika diminta melakukan sesuatu yang lebih, dia mengeluh bahwa dia bekerja sepanjang hari. Aku akan menunaikan Katanya, kewajibanku. aku akan memberikan energi dan usaha sebanyak uang yang diberikan bos padaku. Terkadang dia mengurangi jam kerjanya karena pencurian tidak hanya berupa uang saja, jadi kita bertanggung jawab dalam pekerjaan kita dan dalam berusaha dengan atasan kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Alkitab. Supaya mereka taat, jangan menggerutu. Mereka harus taat kepada Tuhan dalam segala hal, karena manajer adalah orang yang bertanggung jawab. Dan selama dialah yang bertanggung jawab, saya harus menyenangkan dia dalam segala hal. Tentu yang saya maksud adalah semua yang berhubungan dengan pekerjaan. Jangan membantah, saya tidak boleh berargumen tentang hal apapun. Jangan curang soal waktu ataupun uang. Saya tidak boleh mengambil yang bukan hak saya. Tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Ini adalah tugas hamba, dan kita mengatakan frase yang luar biasa. Iya, Supaya dengan demikian mereka memuliakan ajaran Allah. dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Saya percaya ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Para hamba harus mematuhi hal ini. Tidak hanya agar lawan bisa dipermalukan karena tidak ada kejahatan yang bisa dilakukannya, tetapi juga itu doktrin Tuhan. Juru Selamat kita akan dimuliakan, bahwa semua akan mengaguminya dan tertarik kepadanya. Orang-orang tertarik pada hal-hal yang berhias dengan baik, dan perhiasannya adalah perilaku Kristiani yang baik. Baiknya seseorang dikenal ketepatan waktunya, dan apabila ditanyakan sifat ini, maka alasannya adalah karena ia seorang Kristen. Atau dikenal karena kinerja yang baik dalam bekerja dan alasannya karena dia Kristen. Ya, luar biasa. Atau dikenal karena perilakunya yang dihormati seperti tidak membalas dendam atau mencuri, alasannya karena dia seorang Kristen. Luar biasa bila komentar-komentar itu benar. diucapkan mengenai orang-orang Kristen. Saya butuh komentar Anda tentang ayat 11 dan 12. Ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Mohon jelaskan kata-kata ini, Dr. Esam. Ada banyak nasihat dalam ayat-ayat sebelumnya. Mengapa dan bagaimana caranya? Paulus di sini tidak menyuruh kita melakukan hal yang terbaik untuk melakukan nasihat seperti itu. Sama sekali tidak. Apalagi ada alasannya. Apa alasan yang membuat orang beriman berperilaku lurus? Karena kasih karunia Allah sudah nyata. Dan apa yang diberikannya yang menyelamatkan. Jadi mengapa saya bisa diselamatkan? Kasih Atas dasar karunia. rahmat. Nah, bagaimana saya bisa berjalan bersama dengan Tuhan? Oleh karena kasih karunia Tuhan yang membawa keselamatan bagi semua orang. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Namun pada saat yang sama, anugerah keselamatan ini ada. Mengajarkan kita tampaknya bagi semua orang artinya bisa menyelamatkan semua orang. Tapi bagi kita, itu mengajarkan kita ajaran yang diberikan oleh anugerah Tuhan adalah ajaran terbaik. Yang menuntun pada perilaku yang benar, bukan berarti kasih karunia yang menyelamatkan kita, maka saya harus melakukan yang terbaik untuk terus maju. Tidak, kasih karunia bekerja di dalam diri saya dan memampukan saya. Seperti dikatakan Paulus dalam kitab Roma pasal 6, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa. Mengapa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Tetapi di bawah kasih karunia, pemahaman yang benar tentang anugerah Tuhan membuat hati saya berhutang budi kepada Tuhan dan sangat tertarik kepadanya, bertanya kepadanya, apa yang kau ingin aku lakukan Tuhan? Bagaimana engkau ingin aku hidup Tuhan? Apa yang bisa menyenangkan hatimu Tuhan? Engkau telah melakukan banyak hal untukku, sedangkan aku ingin sepenuh hati hidup untukmu. Inilah kekuatan supernatural mendidik kita hal yang bisa dilakukan. Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi adalah hal negatif yang harus kita hindari. Upaya kita hidup bijaksana terhadap diri sendiri seperti yang dikatakan sebelumnya. Adil terhadap sesama dan beribadah kepada Allah. Jadi mengajar kita untuk hidup bijaksana, adil dan beribadah. Sebuah hal yang bagus ketika kita berbicara tentang kasih karunia, kita menjelaskan arti sebenarnya karena tidak jelas di benak banyak sebagian orang. Anugerah tidak mewakili pemberian Tuhan. Anugerah bukan berarti berkat materi yang kita miliki, walaupun itu adalah berkat dari Tuhan. Namun kasih karunia adalah sebuah prinsip yang dengannya Tuhan memperlakukan kita. Menurut kasih karunia itu, kita diterima di hadapan Tuhan meskipun tidak layak menerimanya. Tuhan menerima saya bukan atas apa yang saya lakukan. Saat saya datang kepada Tuhan, saya tidak memikirkan berapa yang harus saya bayar agar Tuhan menerima saya. Tetapi saya memikirkan tentang apa yang Kristus telah bayarkan untuk saya. Oleh karena itu, kasih karunia berarti Tuhan menerima saya. Bukan karena siapa saya, tetapi apa yang Dia lakukan. Dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Tapi itu menyelamatkan orang yang menerimanya dan mengajarkan mereka seperti yang telah Anda sebutkan. Mohon jelaskan dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Lihatlah rantai yang indah ini. Saya diselamatkan pada awalnya. Dan sekarang saya diajari cara hidup. Dan saya menunggu harapan yang diberkati. Dulu, sekarang, dan masa Dulu, depan. sekarang, dan masa depan. Apa yang saya tunggu? Pengharapan kita yang diberkati adalah
kedatangan Kristus dan penampakan mulia Tuhan kita yang agung. Kita tidak hanya menunggu kedatangan Kristus untuk pengangkatan gereja. Harapan yang berkati, kita sedang menunggu dua kejadian. Kedatangan Kristus untuk pengangkatan, Dan penampilannya dalam kemuliaan. kemudian Kristus akan Kemudian muncul Kristus dalam muncul. kemuliaan. Ini dinamakan penyataan Itu akan kebenaran Allah terjadi yang setelah besar dan pengangkatan juru selama selamat. 7 tahun. Ya, tepat setelah 7 tahun. Maka orang-orang beriman akan masuk surga. Kristus akan menampakkan diri kepada dunia dalam kemuliaan. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Mohon komentari mengenai ungkapan yang terakhir yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Di sini Paulus memberitahu kita tujuan melakukan semua itu. Apa tujuan dari rahmat ini? Kemurahan Tuhan. Tuhan sedang memikirkan suatu karya. Dasar dari karya ini adalah pengorbanan Kristus. Tanpa kematian Kristus, karya ini tidak mungkin terjadi. Kematian Kristus menunjukkan Benar. kepada kita kasih Allah yang menjadi alasan karyanya. Apa karya ini? Karya ini bertujuan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Terima kasih Dr. Esam. Terima kasih. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semua, pasal 2 penuh dengan rekomendasi dan perintah-perintah ditujukan kepada kelompok umur orang percaya yang berbeda-beda. Mohon ingatkan lagi tentang apa yang dikatakan kepada pria yang lebih tua. Silakan. Di sini Paulus menasihati para tua-tua mengenai titik lemah tertentu yang mungkin ada pada diri mereka. Yang pertama adalah bersikap sadar, yang kedua bersikap hormat karena tidak pantas bagi orang tua bersikap gegabah. Lalu bisa menguasai diri dan sehat dalam iman dan kasih, artinya tidak ada yang salah dalam ajaran-ajarannya bagi kita. Bagus sekali. Bagaimana Dr. Esam? Sempurna. Baik. Paulus juga berbicara kepada para remaja putra, pemuda, apa yang dia lakukan dan apa yang dia katakan pada mereka. Hal yang paling dibutuhkan para remaja putra adalah ketenangan hati, karena itu menghimbau agar mereka tetap berpikiran jernih. Para remaja putra pada dasarnya penuh dengan antusiasme dan ketegasan. Mereka perlu fokus untuk melakukan sesuatu. Benar. Selanjutnya pidatonya ditujukan kepada para hamba. Apa yang dimaksud dengan hamba-hamba dan apa yang Paulus katakan kepada mereka? Pelayan saat ini mengacu pada karyawan atau mereka yang diperintah oleh bos atau manajer. Di sini Paulus menasihati mereka, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya, jangan membantah, artinya mereka tidak boleh memberontak terhadap mereka, dan juga mereka tidak boleh mencuri, artinya mereka harus setia dalam segala hal, tidak hanya uang, tapi juga waktu dan tenaga yang dikerahkan dalam pekerjaan. Bagus. Bagaimana Sempurna. Dr. Esam? Terima kasih semua. Terima kasih Dr. Esam. Terima kasih Tuhan kembali. memberkati. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kata-kata hidup ini untuk Anda dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh, bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Terimalah pekerjaan Kristus dan Anda akan menikmati pengampunan abadi. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.